Baik, selamat datang kembali di kuliah SPE ya. Ini masih bagian dari syarat mengikuti praktikum modul 1 ya. Ada dua alat lagi yang harus Anda pahami yaitu signal generator dan osiloskop. Nah, dari namanya Anda bisa paham ini adalah pembangkit sinyal ya. Jadi dia bisa membangkitkan sinyal sinus, sinyal kotak, sinyal segitiga. Kemudian Anda bisa mengatur amplitudo, offset dan frekuensinya. Ini ada typo sedikit ya, are adjustable gitu ya. Jadi bisa diatur tuh gitu ya. Nah, jadi begini, nanti di dalam praktikum ya, di sini ada beberapa tombol ya. Di sini sebagai contoh ada tombol jenis sinyal. Jadi kalau Anda tekan yang ini nanti muncul sinyal sinus. Dari outputnya itu mana? Nah, ini outputnya ya. Jadi ini ada dua kabel nanti. Nah, itu nanti kalau Anda grafikkan gitu ya, Anda gambarkan grafiknya, ini time, ini voltage. Nah, itu nanti akan keluar sinyal sinus. Seperti ini ya. Kalau Anda pilihnya yang ini, itu akan menjadi sinyal segitiga ya. Sesuai gambarnya ada sinyal kotak ya, yang porsinya 50% 50%. Jadi ini 50% dan yang ini 50%. Kemudian ada sinyal kotak yang porsi persentasenya bisa Anda atur, bisa seperti ini. Ya, ini jadi porsi on-nya itu kecil sekali atau ada istilahnya duty cycle. Ya, jadi saya perkenalkan saja di sini ada yang namanya eta itu sama dengan duty cycle. Ya. Itu satuannya dalam persen. Jadi kalau misalkan 10% artinya 10% on, 90% off seperti ini ya. Nah, itu di dalam banyak kasus ya elektronik nanti Anda akan menemukan sinyal-sinyal semacam ini ya, duty cycle-nya bisa diatur. Kemudian ada tombol selanjutnya adalah tombol frekuensi ya. Frekuensi ini Anda bisa pilih satuannya hertz, kilohertz ya, atau bahkan megahertz. Kemudian ini bisa diputar. Jadi frekuensi itu apa? Frekuensi itu berapa sinyal dalam 1 detik. Jadi kalau ini adalah 1 detik, nah ini ada 1 sinyal. Berarti itu 1 hertz. Kalau ada 2 sinyal seperti ini, dua siklus ya, ini adalah frekuensinya sama dengan 2 hertz. Ya, 2 siklus per detik. Ini bisa sampai kilohertz. Berarti kalau 2 kilohertz ya, Anda bayangkan ada 2000 sinyal dalam 1 detik. Ya, itu frekuensinya bisa Anda atur bahkan sampai megahertz. Berarti 2 megahertz berarti 2 juta siklus di dalam 1 detik ya. Ada tombol amplitudo. Nah, tombol amplitudo itu yang ini ya. Berarti amplitudo tuh Anda ingat ini amplitudonya misalkan 1 volt. Nah, kalau Anda putar ini amplitudonya ke arah searah putaran jarum jam, nanti dia akan membesar seperti ini. Ya, ini amplitudonya menjadi 2 volt. Ya. Oke, saya hapus dulu yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan ini adalah 1 volt ya, ini 1V, ini minus 1V. Nah, kalau amplitudonya Anda naikkan, dia akan menjadi seperti ini. Ini menjadi 2 volt nih amplitudonya ya. Oke. Bisa 3 volt. Nah, nanti sampai 10 volt juga mungkin bisa ya. Nanti Anda lihat di praktikum. Dan juga ada tombol offset. Nah, offset itu apa? Ya. Offset itu begini. Ini saya hapus dulu ya. Jadi ini adalah sinyal 1 hertz, berarti ini 1 detik, time begitu ya. Ini voltage, ini 0, ini 1, ini min 1. Ini sinyalnya kurang bagus. Saya perbaiki dulu ya. Oke, saya perbaiki begini, kemudian begini. Nah, minus 1 volt ya. Ini tengahnya 0,5 detik. Nah, kadang ada beberapa sinyal yang mengalami offset. Offset itu begini, ini naik ke atas. Nah, ya Anda perhatikan nilai rata-ratanya menjadi di sini. Ini adalah
0,5 volt. Berarti dia mengalami offset sebesar plus 0,5 volt. Ada juga sinyal yang seperti ini. Nah, ini dia mengalami offset sebesar minus 0,5 volt. Jadi ya, ini offset, ada yang menyebutnya sebagai DC offset ya. Jadi offset DC. Baik, itu saya kira cukup ya. Nah, apapun merek dan jenis signal generatornya fungsinya sama. Kalau di yang ini, yang Instax, ini sinyal kotak, ini segitiga mungkin ya, ini sinus. Kemudian ini pengaturan frekuensi. Kemudian ini ada untuk mengatur offset, ini mengatur amplitudo ya. Nah, yang terakhir alat yang harus Anda pahami, dan ini akan menjadi ujian praktek nanti di modul 1 ya. Operator akan membangkitkan sinyal ya. Sinyalnya itu misalkan sinyal segitiga. Nah, Anda harus mencari berapa periodenya atau frekuensinya, berapa puncaknya ya. Kemudian berapa offsetnya ya. Nah, jadi nanti di sini ada yang namanya AC coupling, ada DC coupling. Jadi gini, kalau Anda punya sinyal seperti ini, saya berikan sinyal seperti ini ya. Ini T, ini V. Nah, kadang ada sinyal yang seperti ini nih. Nah, ya, jadi ini persamaannya adalah 40 ditambah 0,1 sin 100 pt misalkan gitu ya. Nah, karena ini 40, mungkin yang 0,1 yang Anda lihat naik turun ini tidak akan terlihat. Nah, ini akan tampak di osiloskop kalau Anda menggunakan kopling DC atau DC coupling. Ya. Nah, kalau Anda menggunakan AC coupling ya. Itu apa yang terjadi nanti begini ya. Grafik ini saya bawa ke bawah ya. Nah, saya bawa kemari. Nah, nanti muncul di layar seperti ini. Lalu dia akan tergeser ke bawah. Jadi rata-ratanya akan dibuat menjadi 0 seperti ini. Ya. Seperti ini. Lalu kalau Anda putar yang tombol ini ya, saya nanti Anda cek ya ke kiri atau ke kanan, dia akan diperbesar seperti ini. Nah, jadi Anda bisa melihat ini nanti positif 0,1, yang bawah itu minus 0,1 ya. Jadi manfaatnya Anda menggunakan DC coupling dan AC coupling adalah sebagai berikut. Kalau Anda menggunakan DC coupling, Anda bisa melihat sinyal secara utuh ya. Berarti ini Anda bisa memperkirakan bahwa perilakunya itu mirip sinyal DC ya, yang tegangannya 40 volt. Nah, tapi kalau Anda ingin melihat naik turunnya berapa ya, Anda harus hilangkan komponen DC-nya. Itu Anda harus pakai kopling AC. Anda akan lihat berapa amplitudonya ya, kemudian frekuensinya juga Anda bisa amati dan sebagainya. RMS-nya bisa Anda hitung. Ya. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda pahami, bahwa osiloskop ini dibagi menjadi 10 segmen, 10 skala. Jadi ini dibagi 2 begitu ya. Ini nanti 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Nah, nanti ini akan muncul seperti ini. Nah, kira-kira akan dibagi menjadi 10 segmen. Coba kita hitung ya, benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama rata. Nah, tiap segmen itu disebut sebagai divisi. Nah, ini divisi. 1 divisi, one division. Division ya. Nah, Anda harus mengatur ya, nanti di sini ada misalkan nanti ada pilihan misalkan 100 milivolt per division. Artinya apa? Berarti dari sini ke sini ya, itu atau satu divisi ini besarnya adalah 100 milivolt. Kalau Anda punya sinyal seperti ini ya, nih,
Anda bisa tahu nih, seperti ini, kemudian seperti ini, ya, dan seterusnya. Itu artinya amplitudonya 3 divisi, 1, 2, 3, ya. Berarti amplitudonya 300 milivolt. Nah, kalau Anda pilih misalkan ini menjadi 500 milivolt per division, ya. Nanti sinyalnya akan berubah tuh. Tampilannya akan berubah, ya. Ini saya hilangkan. Ingat, sinyal yang tadi yang besarnya adalah 300, amplitudonya 300 milivolt, nanti akan muncul di layar Anda begini. Nah, begini. Kemudian begini. Ya. Tuh. Nah, jadi nanti Anda harus mengoperasikan ini volt per divisionnya harus Anda atur. Tombol ini ya. Kalau ini per divisinya makin besar, kalau ini per divisinya ke arah sana makin kecil, ya. Ini contoh pengukuran yang tidak baik. Nah, yang baik itu tadi, kalau contohnya seperti ini, mata Anda bisa lebih mudah mengamati sinyal. Ya. Oke, itu dalam arah vertikal, ada divisi arah vertikal. Ada divisi dalam arah horizontal, nanti dibagi 10 juga nih, ya. Anda lihat ini 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi 10 nih, ya. Nah, misalkan ini adalah ini satu divisi, ya. Anda misalkan pilih 10 milisecond per division. Nah, berarti Anda perhatikan ini satu divisi, 2, 3, 4. Nah, berarti 5, 6, 7, 8. Berarti sinyalnya ini anggap sampai 8 ya. Berarti periode sinyalnya adalah 8 divisi. Berarti 80 milisecond. Berarti frekuensinya adalah 1 per T sama dengan 1 per 0,08 second. Jadi sekian hertz, ya. Nah, itu yang perlu Anda pahami, ya. Kemudian tolong juga Anda waspadai osiloskop ini, ya, hanya mampu mengukur sampai 300 volt peak. Jadi kalau PLN 311 volt, Anda ukur langsung pakai ini pasti rusak. Jadi jangan mengukur ini untuk tegangan yang terlampau tinggi, ya. Nah, kemudian selanjutnya kami ingatkan dalam praktikum, ya, mungkin Anda bisa mendapatkan osiloskop yang berbeda-beda, ya, baik mereknya, jenisnya berbeda-beda, ya. Nah, tetapi prinsipnya sama. Jadi Anda melihat alat pertama kali, ya, osiloskop. Nah, Anda belajar sebentar, Anda harus bisa menggunakannya untuk pengukuran. Akan ada ujian praktek di modul 1. Ya, di modul 1 praktikum. Jadi Anda harus belajar ini. Silahkan Anda tonton YouTube yang lain, ya, untuk belajar, ya, supaya Anda siap menjalani praktikum. Sekian untuk segmen ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya.